Sejak kecil, kamu gak pernah benar-benar diajarkan cara menjadi seorang kakak. Tapi entah kenapa, tanggung jawab itu sudah mendarat di bahumu, bahkan sebelum kamu paham cara mengikat tali sepatu sendiri. Kamu adalah anak pertama, sosok yang oleh keluarga dianggap paling bisa, paling ngerti, dan paling gak boleh untuk tumbang. Kamu lahir bukan cuma untuk tumbuh sebagai manusia, tapi untuk memastikan bahwa semua orang di sekitarmu nggak jatuh. Di rumah itu, kamu adalah pereda badai yang seringkali lupa caranya pulang ke diri sendiri. Lucunya, saking sibuknya kamu jaga supaya rumah nggak roboh, kamu sampai lupa kalau kamu itu manusia, bukan sistem darurat keluarga. Belum juga tuntas masamu ingin dimanja, kamu sudah diminta untuk menjaga seorang adik. Belum juga benar-benar kamu paham apa itu dunia, kamu sudah dituntut buat paham betapa beratnya beban di pundak keluarga. Kamu belajar mandiri bukan karena sebuah ambisi, tapi karena kamu sadar bahwa gak ada lagi sosok kakak di atasmu yang bisa kamu mintai tolong, yang bisa kamu harapkan ketika lagi sulit. Dan semenjak besar, ternyata hal yang kamu inginkan tuh harus kamu lakukan ke adik kamu, tanpa dulu kamu harus mendapatkannya. Kamu dipaksa dewasa secara prematur. Saat teman-teman sebayamu masih sibuk dengan dunianya, kamu sudah sibuk memikirkan bagaimana caranya agar adikmu nggak nangis, atau bahkan bagaimana caranya agar ibu nggak tambah pusing. Kamu belajar menutup rapat keinginanmu sendiri karena kamu tahu di rumah itu jatah untuk menjadi anak kecil sudah bukan milikmu lagi. Tapi yang paling menyakitkan bukan soal banyaknya pekerjaan yang kamu lakukan, ataupun banyaknya pikiran yang harus kamu pikirkan padahal belum waktunya, melainkan soal bagaimana kamu pelan-pelan mulai kehilangan hakmu untuk sekadar merasa lelah ataupun pengen dimanja. Karena di mata mereka kamu itu paling kuat, dan karena label paling kuat itulah kamu jadi takut kalau sekali saja kamu mengeluh, kamu bakal dianggap sebagai beban baru. Lama-kelamaan, kamu gak lagi dilihat sebagai seorang anak, tapi sebagai sebuah sistem darurat yang kalau ada masalah, kamu yang dicari. Kalau ada yang rusak, kamu yang diminta perbaiki. Kamu dianggap sebagai orang yang selalu punya cadangan sabar, orang yang selalu punya stok pengertian yang gak akan pernah habis. Padahal nyatanya ya jauh tidak seperti itu. Efeknya, kamu jadi terbiasa mematikan perasaan kamu sendiri. Kamu sering mengalah bukan karena kamu selalu ikhlas, tapi karena kamu merasa gak punya ruang untuk mendahulukan diri kamu sendiri. Di kepalamu ada suara yang terus berbisik, kalau aku gak bantu, siapa lagi? Kalau aku egois, nanti rumah ini berantakan. Sakitnya karena kamu terlalu sering terlihat bisa. Orang-orang jadi lupa kalau kamu juga punya titik jenuh. Kamu sering diam bukan karena gak ada masalah, tapi karena kamu takut kalau sekali saja kamu jujur soal lelahmu, mereka bakal menganggap kamu sedang drama atau gak bersyukur. Yang pada akhirnya kamu memilih untuk menelan, memendam semua rasa itu sendirian, hanya supaya senyum di wajah orang tuamu dan saudara-saudaramu gak hilang. Kamu selalu ada untuk mendengarkan cerita semua orang. Kamu jadi telinga untuk keluh kesah adikmu,
dan bahkan jadi pundak untuk beban orang tuamu. Tapi saat kamu menoleh ke belakang di tengah malam yang sunyi, kamu baru sadar satu hal yang cukup menyesakan, bahwa kamu gak punya siapa-siapa untuk diajak bercerita. Jujur deh, sejujur-jujurnya, dibalik semua ketangguhan yang kamu pamerkan ke dunia, ada satu keinginan yang sebenarnya sangat sederhana. Yang kamu butuhkan selama ini bukan cuma solusi atau masalahmu, bukan juga sekadar uang jajan tambahan. Kamu cuma butuh seseorang yang datang, menepuk bahumu dengan tulus dan bilang, "Makasih ya, kamu hebat banget sudah bertahan sampai detik ini. Kalaupun kamu mau menangis, ya nangis aja. Lo gak ada salahnya kamu menangis. Kamu rindu dipeluk tanpa harus ditanya kenapa. Kamu rindu dicintai bukan karena kamu berhasil menjaga adikmu, bukan karena kamu sukses meringankan beban ekonomi keluarga, tapi ya cuman pingin ditanya dan dihargai karena kamu menjadi kamu. Kamu merindukan rasa di mana kamu gak perlu melakukan apa-apa untuk dianggap berharga. Karena selama ini kamu merasa kasih sayang yang kamu terima itu bersyarat. Kamu disayang hanya selama kamu tetap bisa diandalkan. Tapi sayangnya dunia seringkali lupa kalau pahlawan juga bisa kehabisan tenaga. Bahkan yang menganggap pahlawan juga diri kamu sendiri. Gak dengan orang yang kamu bantu atau beban tanggung jawabnya ada di kamu. Orang-orang yang terlalu fokus pada seberapa kuat kamu, sampai mereka gak sadar kalau kakimu sudah bergetar, gak kuat ataupun dipaksa untuk kuat. Jadi untuk kamu yang malam ini masih memikul beban menjadi seorang kakak dari beberapa adikmu, atau menjadi tempat tanggung jawab keluarga setelah orang tua, ada satu hal yang ingin podcast ini sampaikan buat kamu. Kasih sayang bersyarat itu sudah cukup mewakili perasaan anak pertama. Jika sudah merasakan hal tersebut, aku yakin suatu saat kamu akan merasakan sebuah rasa yang membanggakan. Entah itu orang tua yang benar-benar kamu harapkan tulus untuk kamu, ataupun adik-adik yang nanti berkata bahwa aku bangga memiliki seorang kakak seperti kamu. Jadi sebelum podcast ini selesai, aku ingin kamu berhenti jadi kuat dulu sebentar. Kamu berhak untuk bersandar. Yang sedang rebahan di kasur, ataupun sedang nugas, ataupun sedang melakukan sebuah pekerjaan, sebagaimana mereka selalu bersandar padamu selama ini. Kamu gak perlu selalu jadi orang pertama yang selesai dengan masalah, dan kamu gak harus selalu jadi orang terakhir yang tidur karena memikirkan beban hari esok. Beneran, kamu itu berhak bahagia hanya karena kamu adalah kamu, bukan karena kamu sudah jadi kakak yang baik atau anak yang paling bisa diandalkan. Di sini, kalau kamu gak keberatan, podcast ini ingin kamu menjadikan sebuah tempat di mana rasa aman dan setidaknya kamu menjadi diri kamu sendiri tanpa harus memikirkan dulu menjadi seorang kakak. Coba tulis satu kalimat aja di kolom komentar. Hal apa yang paling ingin kamu dengar dan pengen kamu sampaikan mungkin untuk orang-orang rumah, ataupun apapun itu yang pengen kamu utarakan. Atau sebutin bahkan satu momen di mana kamu pengen banget jadi anak kecil lagi, atau
ada keadaan yang memaksa kamu buat tetap jadi dewasa. So kita berbagi cerita di komentar dan aku yakin tidak hanya kamu saja yang merasakan hal tersebut. Sekian dulu dari podcast Rak Suara ini, semoga bisa menemani kamu, menemani kelelahan kamu dan tetap semangat dan semoga kamu selalu bahagia.